Kau marah padaku? Theo baru sampai di apar. Teman segera mengajukan pertanyaan yang memang tidak mengeluarkan sepatah kata pun saat di mobil tadi. Theo memang menjemputnya dalam bayangkan betapa remehnya gosip yang akan beredar nanti. Lian dijemput oleh seorang pria kaya raya dengan mobil mewah keluaran terbaru. Mereka pasti akan mengajak menjelek-jelekan Ian di belakang, tapi siapa peduli perusahaan lah yang menggajinya selama ini. Ian tak punya kepentingan untuk berbaik hati pada mereka, apalagi masa kedua. Setemuka saja membuatnya bangkrut karena harga skincare yang makin melambung. Ian belum mengucapkan yang benar, tapi Ian merasa dibodohi karena dia enak sekali membuat improvisasi pada isu. Namun setelah ditinjau ulang, dia berhak melakukannya. Dia akan yang punya uang. Ian baru akan membuka mulut untuk berdebat, yang malah sudah merengek sekarangnya. Kedua tangannya merangkum wajah Ian dan sudah menjelajah kemana-mana. Dia membuat Ian mengeksplorasi mulutnya dengan keahlian yang memabukkan. Setelah menyukaiku, Ian menjawab dengan nada seangkuh, padahal kaki lemah sekali karena ada dalam jarak begitu dekat dengan Theo. Sejak tadi Ian berpegangan di sikunya karena takut kaki lemahnya tak mampu menopang. Ian berpegangan pada lehernya sementara Theo berjalan dengan tangan kanan yang berusaha melepas. Theo melemparnya asal, dia juga tak peduli. Theo sudah sangat siap di sana. Ian bisa merasakannya karena kedua kakinya menjepit di antara badannya. Theo menggeram saat membaringkan Ian. Ian memalingkan wajah berwarna malu yang menurutku tak ada gunanya. Juga Ian sudah melihat, tapi kenapa rasanya agak seperti baru saja melihat. Theo menjawab dari Ian dalam meminta izin dengan sorot matanya. Lagi-lagi Theo benci Ian yang sudah bengkak menulis permukaan. Ian mengerak nyaman di atas hingga membuat perutnya kusut. Ian mencengkram tangan Theo dengan kuat. Aku tidak akan berhenti sekarang, itu ucapnya sambil turun. Theo bermain pelan awalnya, lalu berubah makin cepat hingga menimbulkan bunyi yang familiar. Ian mulai bertanya-tanya tentang kebaikan apa yang sudah dia lakukan di masa lalu, sebab sekarang semua terasa seperti mimpi. Hidupnya yang tadinya hancur berantakan pelan-pelan membaik. Atau karena Ian menganggapnya demikian. Yang jelas kehadiran Theo sebetulnya membuat semuanya jauh lebih baik. Ian pikir dia akan terjebak selamanya pada kehidupan yang gelap. Lalu pria itu datang dengan cara yang tidak Ian prediksi sama sekali. Malah seorang istri mungkin selain tampan dan baik hati, dia punya kekasih sayang yang sangat banyak untuk Ian. The definition of perfect husband, walaupun istilah sebenarnya ada dalam hayalan babu Ian. Hari Minggu Ian datang bangun lebih pagi sejak kedatangan Taeyong dalam hidupnya. Sayangnya seperti yang sudah minggu ini pria itu tetap bekerja. Sudah sehari Jumat dia pergi ke Jakarta untuk bisnis.
Ya, Yan heran, sekarang dia sedang berada di gerejanya karena ulah Mirai Sheila itu yang membangunkannya pukul 5 pagi demi mengikuti misa jam 6. Sinting memang dia menarik Yan dari kasur dan mengguyurnya dengan air dari shower. Yan jadi menyesal mengunjunginya weekend ini. Mirai memang tak kena merusak hari libur Yan. Masih lama, Yan mengungkap lirik pada Mirai yang nampak sangat serius mengikuti serangkaian ibadah. Sejak kapan dia jadi religius begini? 1 jam lagi. Yan memakai lagi dan berdiri saat paduan suara menyanyikan lagu doa Bapa Kami. Yan butuh mencuci wajahnya atau lebih tepatnya menyelamatkan diri. Aku akan mencegah Yan Mirai nanti. Akhirnya kau ke gereja lagi, Subin kekasih tak sampai Mirai mendatangi Yan. Dia menangkap kedua tangannya di depan dada seolah menyambut Yan dengan sukacita. Subin tersenyum, dia cukup sopan untuk tidak berbahak-bahak. Tapi mengingat sifatnya yang sudah seperti rada besar, wajah Hasati sudah sekali mengganggunya. Kalian lucu sekali. Subin duduk di sebelahnya, pandangannya menerawang. Yan memang tidak begitu dekat dengannya, tapi Yan cukup pintar untuk tahu jika dia sedang ada banyak beban pikiran. Kau oke? Kau harus memberikan harapan padanya. Dia memang ratu iblis, tapi asal kau tahu, jika sudah menyangkut tentangmu, dia rela melakukan apapun dalam definisi sesungguhnya. Dia bahkan rela menyerah pada karirnya jika kau yang meminta. Dan yang paling fatal, dia bahkan rela melompat dari gedung tertinggi dan menghalau peluru agar tidak mengenai tubuhmu jika kau minta. Aku hanya sedang mencoba menyadarkanmu. Kau memperlakukan Mirai dengan sangat baik, pengantarnya setiap dia pulang shift malam, membantunya saat dia kesalahan, menegurnya dengan lembut saat dia terlalu kasar pada teman-temannya. Dan si dia itu adalah bangun pagi tiap minggu hanya agar bisa pergi ke gereja dan bertemu denganmu. Dia bukan orang yang religius, Joy Sobin. Dan boleh aku ajukan satu pertanyaan? Ya, Subin menjawab dengan suara yang tercekat. Yan melihat Mirai yang hendak menghampiri kami berhenti di tempatnya dan bersembunyi di belakang pilar saat Yan memberinya kode. Aku sudah memutuskan Yan jadi pastor. Aku tahu Yan menyerganya dengan tidak sabar. Yan sudah berdiri tepat di depannya dengan tatapan menghakimi. Kau tetap bisa melihat Tuhan dan bersama wanita yang kau cintai, Sobin. Itu pilihan yang ada di depan mata kepalamu, tapi kau malah menyiksa diri begini. Yang aku tidak terima adalah kau juga ikut menyiksa Mirai. Yan berdiri meninggalkannya dengan diam-diam melirik pada Mirai yang sudah menangis tanpa suara. Mungkin yang dilakukan keterlaluan, tapi terkadang kau harus jadi pihak jahat untuk menjadikan mereka pihak baik, sadar bahwa mereka juga tidak bisa salah langkah.
Ian baru sadar sekarang kalau rumah ini seperti rumah orang yang kaya, kebanyakan besar dan megah, namun tampak sangat kosong seolah tak pernah ada cinta di sana. Mungkin Ian kelewat rindu pada Taeyong sampai datang kemari. Paling tidak saat Ian kesini, dia bisa melihat banyak foto-foto dan barang milik Taeyong yang dia rasa bisa mengobati rindunya walau sedikit. Mungkin itu hanya prediksi asal Ian setelah kesal karena kebodohan Song. Dari mana kau tahu? Di dahimu ada tulisan jelas bahwa kau sangat rindu pada tuan muda Kim. Ian cepikan bibirnya, pikir dia seorang pria dewasa yang bisa jadi teman curhatnya, tapi sekarang dia malah mengejek begini. Aku tidak datang untuk diejek. Lalu, entahlah, sepertinya aku kemasukan setan karena pergi ke gereja tadi pagi. Ian meja baju, masuk ke rumah besar milik Taeyong. Pamali masih tidak bergeming. Ian yakin dia cukup terpukul dengan kalimat randomnya. Ian mengulur rambutnya pelan. Untuk apa dia ada di sini? Aku tak menyangka kalau dia akan datang ke rumahku. Dia bicara dengan sangat bersemangat. Ian yang mendadak bodoh pun beberapa menit untuk mencerna perkataannya, sementara dia asik berkelahi denganku sambil menelpon ikan babi yang dia bawa. Ian menepuk dahi begitu menyadari siapa dan apa status anak yang tak pernah dia tahu namanya ini. Mimi, ya? Kau anaknya Kim Taeyong? Apa Dedi sang terkenal? Meja perut Ian mencubit pelan pipinya. Siapa akan kenal dengan Dedi? Apa dia bekerja dengan Dedi? Atau memicingkan mata memasang wajah seujung. Tapi anak muda, nah Sophia yang beralih pada Sophia yang kini makin alat memeluknya. Dia menatap Ian penuh harap dan berusaha menghindari pemaling. Kau mau bermain dengan Ci? Tentu saja, kita kan selalu bermain bersama. Dia mengaku dengan semangat. Di mana kamarmu? Ian bertanya dan dia segera turun dari pelukan Ian, menggandeng tangan Ian dengan semangat menuju kamarnya. Ian yakin bahwa anak ini saat menyayangi ayahnya. Siapa juga yang tidak sayang pada Taeyong yang baik hati dan tampan. Kalau Ian punya ayah setampan Taeyong, pasti dia sudah memamerkannya ke seluruh dunia. Kamar tersebut bahkan sangat rapi dan untuk ukuran kamar seorang anak berusia 5 tahun yang gambar rambut berantakan mainan-mainan. Ya, Ian berjongkok. Dia menepuk sisi tempat tidur dan meminta Ian duduk di sana. Ian menurut, hanya sebentar, karena dia mengambil sisir nakas, posisikan diri di belakang Sophie untuk melepas keterampilan anak itu yang mulai menyisir rambutnya. Sudah lama Ci kenal dengan Dedi. Gerakannya terhenti sebentar mendengar pertanyaan yang Sophie ajukan. Belum lama, 3 minggu yang lalu, kurasa pada dia orang yang baik. Dia bertanya dengan ragu, seolah mencari sebuah pembenaran kan jawaban yang sebenarnya dia sudah punya.
Karena Dede tak pernah menemaniku lagi di sekolah, dia sibuk dengan pekerjaannya. Ian tak lantas merespon melihat Sophia mengadu dengan wajah ditekuk seperti ini. Ian menduga kalau teman-temannya sudah melakukan perundungan. Mereka bilang bahwa Dede tidak lagi menyayangiku dan akan meninggalkanku cepat atau lambat. Apa semua itu benar sih? Ian mengusap pipi kanannya dengan lembut. Mata Sophia sudah mendung dan penuh dengan air mata. Ian mengulurkan tangan, dia memeluk dengan sukacita. Ada rasa bersalah yang menyelusup di hati Ian. Theo selalu pulang di apartemen setelah dari kantor dan menghabiskan banyak waktu dengannya. Jika Sophia tahu dadinya sibuk dengan Ian, Dede sangat menganggapnya bekerja dengan keras. Dia memastikan kau tetap bisa makan es krim dan coklat terenak di dunia. Dede bahkan membalikanku pabrik es krim karena aku sangat menyukai es krim coklat. Ia nyaris tertawa mendengar candan Sophia, tapi tertolak detik berikutnya karena dia tahu apa yang dia katakan bukanlah canda. Ini jelas sangat mampu membeli sebuah pabrik es krim. Aku rindu pada Dede. Ya, Ian juga rindu padanya. Ian menjawab dalam hati sambil mengelus rambutnya. Pelan dia tertidur sambil memeluk Ian dengan air mata menggenang di ujung bulu mata. Mungkin Ian bisa mengusahakan sesuatu untuk mereka.